Udah tenang-tenang, malah bikin kasus. Pakai acara aniaya pacar, udah gitu hina polisi pula. Duh, apes banget kan si Leon Dozan. Udah ditetapkan jadi tersangka, bukan gak mungkin dong kalau Leon bakalan jadi penghuni Hotel Prodeo dalam beberapa waktu mendatang. Kasian banget kan, masih muda, masih ada banyak hal yang bisa dilakuin, malah terjebak dalam penjara. Dan semoga ada perdamaian lah, itu yang saya harap. Saya pribadi, dari masa yang satu. Saya pribadi kenal Rino dari awal. Saya sudah sayang. Kita sudah sering hubungan sama ibunya yang ketemuan. Ya kejadian itu kan saya nggak tahu, nggak bisa kontrol. Ribut mereka tuh dua-duanya baper. Ya saya minta doanya juga dari semuanya, dari netizen atau dari bapak-bapak Bukti kan, faktanya. Semoga doanya diberikan yang terbaik. Menurut pengakuan sang ibu sih, Leon ini anaknya manis banget. Dan kalau soal cinta, dia juga bucinnya nggak main-main. Tapi kok bisa sih lakuin tindakan kekerasan ke pacarnya? Emang nggak bisa diterima banget sih kalau kayak gini. Saat ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, sang ibu Betaria Sonata harus minta maaf pada publik dan akui kalau dirinya belum bisa mendidik anak dengan baik. Kehidupan Leon Dozan memang gak seperti anak-anak pada umumnya. Baru berusia 7 tahun, putra Willy Dozan itu harus menerima kenyataan pahit. Kedua orang tuanya berpisah. Bayangin aja perpisahan kedua orang tuanya itu sebulan setelah hari ulang tahun Leon loh pemirsa Insert. Masa iya kado ulang tahunnya adalah perpisahan kedua orang tua? Tinggal bersama sang ayah, bakat bertarung Willy ternyata mengalir dalam darah sang putra. Makanya soal bela diri, Leon cukup terlatih. Ya, sekarang lagi memulai latihan sama Papa. Ayo Pak, kita langsung mulai aja. Ini gerakan ini kita beri nama The Warrior Attack. Yap. Nah, keren kan? Oke. Siap. Sampai yait. Siap. Hit. Jago si jago, tapi masa iya bukan untuk melindungi, malah diduga menganiaya wanita? Udah kayak karakter jahat di film-film ya pemirsa Insert. Mentang-mentang bisa bela diri, segala jenis kekerasan pun dihalalkan. Kalau saya orang tua hanya berharapan anak tuh kehidupan cukup, apapun kamu, entertain atau enggak, Bebas dari narkoba. atau hidup bahagia, nyaman, kecukupan, nggak kekurangan. Ya. Itu aja udah bersyukur. Nggak nipu orang. Kalau ini orang tua ya, jangan hal-hal yang negatif seperti narkoba, pergaulan yang aneh-aneh. Menyelakai orang. Ya. Kan? Sering lah sharing-sharing sama Papa sama Mama. Karena Papa sama Mama ini kan pengalaman di dunia entertain ya kan banyak banget gitu loh. Jadi wajib lah. Actingnya natural, terus disiplin juga ya. Kita nggak boleh telat lah kalau misalnya datang ke lokasi syuting kayak gitu. Kalau mau dibilang karena dibesarkan dalam keluarga broken home jadi alasan untuk tindakan brutal Leon Dozan, enggak juga sih ya. Soalnya Keisha Alvaro pun tak hidup seatap dengan ayah dan ibunya sejak usia 4 tahun. Ibunya Oki Agustina berpisah dengan Pasha Ungu pada 20 November 2008, sementara Keisha baru dilahirkan di tahun 2004. Tapi caranya memperlakukan wanita patut dipuji. Leon memang manis, tapi Keisha tentu melebihi segala-galanya. Lihat aja caranya melindungi sang ibu yang kini kembali tersandung pada kasus rumah tangga yang sama. Gak sekedar merangkul sang ibu, Keisha juga bahkan greget pengen nagih janji ke Gunawan Dwi Cahyo yang dulu pernah bilang bakal jagain Oki dan gak akan pernah bikin sang ibu menangis. Segampang itu ya bilang gak cocok lalu memutuskan untuk berpisah. Ibarat pepatah habis manis sepah dibuang. Masa sih ini karakter asli seorang Gunawan Dwi Cahyo? Sempat telepon dan aku tanya alasannya kenapa, dia ceritain katanya gini, nggak cocok, nggak bisa, nggak suka segala macam. Sebenarnya gimana ya, maksudnya udah 10 tahun lebih kan Bu? 11 tahun. Sudah 11 tahun pernikahan, harusnya udah telat sih kalau ngomongin nggak cocok tuh udah telat gitu. Kenapa nggak dari awal aja?
pengennya sih aku pengen nagih janji dia sih jujur. Nagih janji dia tahun 2012. Satu, nggak bikin bunda nangis. Kedua, nggak bakal nyakitin bunda. Ketiga, janji bakal bertanggung jawab. Udah itu. Karena kalau laki-laki bakal nempatin itu. Jadi kalau nggak bisa nempatin ya berarti bukan laki-laki. Jadi laki-laki itu harus kayak Kesha Alvaro yang bisa melindungi kaum wanita. Bukan Leon Dozan yang dengan mudah melampiaskan amarah pada pacar. Idola banget sih si Kesha ini. Gak cuma bisa melindungi, ia juga merupakan pekerja keras yang patut dicontoh. Mengikuti jejak karir sang ayah di dunia musik, Kesha juga terjun ke dunia entertainment dan mulai menghasilkan uang sendiri. Gak cuma nyanyi doang, ia bahkan ambil bagian dalam sejumlah sinetron tanah air. Percaya nggak kalian kalau sejak kecil ia sudah jadi tulang punggung keluarga? Kalau dibilang buat keluarga pastilah. Ya. Cuma kan emang kalau untuk secara jangka waktunya, waktu itu kan aku syuting 2010. Ya. 2010 terus 2013 udah sama papa kan. Iya, 2012. 2012 udah sama papa. Jadi ya kita 50-50 lah. Aku sama papa kerjasama lah buat ayo bangkit pelan-pelan gitu. Jadi intinya, mau anak yang broken home atau yang hidup dalam keluarga utuh sekalipun, satu-satunya hal yang dibutuhkan di sini adalah didikan orang tua. Kalau pendidikan di dalam keluarga aja udah nggak benar, jangan harap si anak bisa hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.